صلاة جامعة صلي. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات
جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah Akbar. Allah Akbar. Wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah fa fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim a'malana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya rabbana bi su'il khatimah. Allahumma tub alaina qabla mautina ya Allah fataqabbal minna taubatana taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Buat awalan kata yang membawa berkah adalah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua hingga pada hari yang penuh dengan keberkahan ini kita mampu melangkahkan kaki untuk melaksanakan sembahyang Aidil Fitri secara berjamaah. Walaupun hukumnya bukan wajib, tapi antusias kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang setelah sebulan kita berpuasa, sebulan kita beribadah, menahan segala hawa nafsu. Mungkin hari ini adalah puncaknya kita merayakan kemenangan kita melawan syaitan dalam menggoda kita untuk makan di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu kita. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir kemari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 30 hari Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ibadat. Ada salat tarawih yang 20 rakaat. Mungkin kalau nanti malam disuruh salat 20 rakaat enggak sanggup lagi. Kalau disuruh sholat witir mungkin di luar bulan puasa enggak sanggup lagi. Bahkan mungkin kita enggak tahu ada sholat witir di luar bulan puasa.
Yang kita tahu salat witir itu cuma dalam bulan puasa. Padahal di luar bulan puasa juga sunat bagi kita untuk melaksanakan salat witir. Cuman beda pelaksanaannya. Sunat salat witir dilakukan secara berjamaah di dalam bulan puasa. Di luar bulan puasa sunat dilakukan tidak secara berjamaah. Selawat maha salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kemudian kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penghormatan kepada seluruh tuan-tuan guru yang hadir di sini. Kepada Pak Imam, Pak Geci, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir kemari. Maka izinkan baik tip dan bergahabar mentang 15 minit, 20 minit. Mungkin karena sopres di rumah, karena jame lontong pi kabeklam kata perutnya. Tegak tak ada bergahabar pi handih le ni tengok. Nyo hanatip na dua je. Walaupun kasum 15 minit, 20 minit, saya ka 20 ni buat cara je. Ka 20 nunggu, tapi yo ju. Saya tim bergah 20 pi yo ju. Masyiral muslimin sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok, ada 3 golongan yang tidak melihat wajahku di surga. Semoga kita tidak termasuk daripada 3 kelompok ini. Karena tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai predikat la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhkan diri daripada sesuatu yang dilarang, dilaknat, diazab oleh Allah. Setelah kita melalui 60 tahun kita berpuasa, 50 kali berjumpa dengan bulan puasa, apakah sudah kita dapatkan titel predikat la'allakum tattaqun? Kita evaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Padahal kalau ibadat tarawih ada, tahajud ada, sedekah ada, puasa apa lagi? Tapi setelah bulan puasa masuk Syawal, pakai lagi berarti hana menempah la'allakum tattaqun. Berarti kita menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang enggak beruntung. Anda coba lagi. Semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita berpuasa la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Tapi setelah kita berpuasa 30 hari, kemudian hari ini hari yang fitri, yang fitrah, yang suci, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi setelah kita lihat enggak ada perubahan. Berarti kalau enggak ada perubahan, Anda belum beruntung. Berarti coba lagi. Semoga kita diberikan lagi kesempatan untuk bulan Ramadan yang akan datang. Siapa 3 kelompok manusia yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Nabi? Yang pertama adalah al-aqu li walidayhi, orang yang durhaka bagi 2 orang tuanya. Kita sudah berpuasa 30 hari, nyaw-ronyo cita pikir-pikir na durhaka dia aku renci. Berarti kalau hari ini kita termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh durhaka kepada orang tua? Bukan memarahi orang tua, bukan menghardik orang tua, bukan mencaci orang tua.
Termasuk bagian daripada durhaka dengan orang tua adalah orang tua tidak berani menasihati, memarahi kita, itu bagian daripada durhaka. Orang cik hana kejit pegah tanah, ya hana merempok THR urang raya kan? Yang durhaka orang cik. Nah, roh ni hana nak kejut ber ane nah yang kata yang tu yang kata hau dengan. Roh ni hana kejut ber nah menan. Bahkan karena belanja ibi leji sabe. Tip-tip urai kirim engkau dikirim buka puasa urang raya hijau beru. Hantar kejut pegah sapu walaupun salah nah menan. Nyan nyona lagian anak kita yang adalah bagian daripada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan hendak kejedut dari ubud tak raya, dari hana tak pernah. Bahkan uronyo bankar raya hendak kejedut. Berarti itu adalah bagian daripada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau kita berbicara durhaka dengan orang tua, ini enggak ada kesimpulan kehidupan. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua enggak ada kesimpulan hidupnya ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejarah telah mencatat ada dua orang sahabat Nabi, ada Alqamah, ada Abdullah bin Salam, yang mereka ibadahnya di belakang Nabi enggak pernah tinggal. Pembayang jamaah enggak pernah tinggal di belakang Nabi. Harta mereka korbankan untuk agama Allah. Bahkan nyawa mereka korbankan untuk agama Allah. Tapi apa yang terjadi pada ketika sakratul maut? Alqamah itu kreh lidah. Hanjit ku ucap kalimat la ilaha illallah pada ketika ditalkin oleh para sahabat. Hanjit ku ucap la ilaha illallah. Padahal kita sering mendengar hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk surga. Bahkan sebagian ulama mentafsirkan bi ghairi hisab, enggak ada pemeriksaan. Seandainya di lidah kita yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Tapi ingatlah wahai anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini enggak akan pernah terjadi. Karena anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka akan kereh lidah. Hanjut dimucap, wate kena mati hai tubit su, cekang lidah. Nah ya rona cekang lidah wate mati. Nah ya rona. Hanjit tak baca la ilaha illallah. Padahal cita-cita kita hari ini adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah pada ketika di akhir ucapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, semoga pada hari yang fitrah ini, pada hari yang fitri ini, kita benar-benar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita tanya, kenapa Alqamah bisa durhaka sama orang tuanya? Alasannya cuman sedikit. Karena Alqamah lebih mementingkan kepentingan istrinya daripada kepentingan suami. Alqamah bukan memarahi orang tuanya. Alqamah bukan menghardi orang tuanya. Alqamah cuma lebih mementingkan kepentingan istrinya daripada kepentingan suaminya. Hai ho kau rino kau. Kalau kita tanya, seandainya hari ini kita kebutuhan untuk keluarga sudah kita penuhi, baje, kue, nyampu yang ilakai leurinong, gorden, kabeh kalih mandu. Kemakna na penuhi lagi-laginya, nah. Punya telefon leurinong wate 27 puasa. Bang nyo te ablo baje. Untuk support. Kemudian ke telepon 5. Ne balong siat sakit, son pilih ron, hai ho ragam ka, son pilih ron. Ai, son pilih sini pegah tigau. Yang betul, belak pergi long. Son pilih ron.
Nak pilih urinang pun nak pilih mak. Nak pilih urinang pun nak pilih mak. Hai, bak lo perut lo. Oh, kerana perut lo herawan ya. Siapa nak pilih herawan yang jujur nak pegang? Hai, yang jujur. Yang urut raya, yang hai baik ni pun pilih urut raya. Urut raya banyak nak pengok-pengok aje. Dia pilih urinang tunggu ya ada yang urinang. Hai, ya ada yang urinang. Itu orang pada pegang apa raya banyak itu. Rumah gerham pun pegang harawannya pun kah 60 tu. Dia pegang haju pilih urinang. Kan beres selesai masalah. Ana masalah tu rumah bi mak ni agak dengar ya bi. Tak kai. Kita suami ini takut sama istri. Wahai para istri. Kalau kita kepingin mendapatkan menantu yang taat kepada orang tuanya, yang taat kepada mertuanya, maka hari ini harus kita anjurkan suami kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Gak usah takut kalau suami lebih mementingkan orang tuanya, apalagi ibunya, karena kita akan dikirim anak-anak yang berbakti kepada kita. Ini saya tanya, tadi saya tanya sama suami, sekarang kita giliran istri kita tanya. Seandainya kejadian seperti itu, nyan wate kepegah lelako, nyo rupaji hana jedeh tajak supportnya, karena kaget telepon lemak giubah bak doktor, na bengeh heran urinang, hana soseot lego, kabeh dia, hai abeh heran ni hana soseot deh, na bengeh. Hai, dari 20 puasa kang menjanji ya. Dari 20 puasa 27 menjanji belum aja. Terus 27. Iya pegah ni abah mak ayan. Hana mau piro. Mereka kan baik menjanji. Dia pegah bawai bekan han. Hana hai go ya preh-preh. Ujak gero ke hana ada preh-preh ro. Hana mau tanya si kata bawa urinang, kadang salah kata nak bengeh rana urinang, monya ura agam rana lebih mementingkan orang tuanya, ibunya apalagi. Ubet tu nang, ubet hai kelas tak nang goyan. Hai kelas tak je ya. Hai kelas nang go, hai kelas nang goyan. Tak pegah apa nang pu je ikhlas nang goyan. Urinang jujur tak ura agam hang je pegah yo. 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 Oh yo. Yo. Baik yo habis ni ya. Bu baik yo ni ya. Habis ni ya. Wahai para suami. Ada satu kisah Hasan Al-Basri pada ketika orang tuanya meninggal. Pada ketika ibu Hasan Al-Basri meninggal. Hasan Al-Basri ini menangis sangat kuat. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa ya Hasan Al-Basri? Kenapa engkau menangis? Sepertinya engkau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya engkau seperti tidak punya pendidikan, tidak punya ilmu agama. Engkau menangis karena Allah Subhanahu wa taala memanggil ibumu. Rupanya apa jawab Hasan Al-Basri? Wahai sahabat, aku menangis bukan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aku tangisi adalah Allah Subhanahu wa taala telah menutup satu pintu surgaku. Jadi pada ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menangis gara-gara Allah memanggil orang tua kita. Tapi tidak ada lagi kesempatan kepada kita untuk berbakti untuk mencari surga di bawah kaki orang tua kita. Bukan masalah hanale urungci, hanale mak, tak tulis bak status, kalian masalah. Tapi tidak ada lagi pintu surga untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi ibu kita. Itu masalahnya. Kan uronyo kan hana mahojak le, hanale mak hana mengatkan yan. Tapi hanale pintu surga kageto oleh Allah. Coba Anda bayangkan. Di mana mau kita cari surga? Hari ini kita mungkin rata-rata lah.
kabeh rata kubur keramat aja, kubur aulia aja. Nyan mak rumah kadang mengkuin lam tapeh hanu aja. Itu aulia Allah yang mendoakan kita, yang memberikan keberkahan kepada kita. Kenapa kita bisa seperti itu? Ini saya tanya lagi. Kita orang berbakti kepada orang tua apa enggak? Hanya ditanya berjajilah masalah orangnya. Kita orang berbakti kepada orang tua apa bukan? Anak yang berbakti kepada orang tua apa bukan? Coba bilang. Cibugah tiganya. Nyo nabo cibugah. Nak berbakti ke orang ciri, cibu. So yang begah. Apakah kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita? Nyo kapayah tak ujum, kapanas kana. Nyo payah tak ujum nyo. Benda kalau lewat water drone, kapan ngeh benar 20 minit nyo kau buka kapuk pelu anak piu-piu tak. Anak rencana alam. Kuno apa padu benar anak ujum alah kata. Tak ujum benar nyo. Aku nyo 20 menit tu. Anak ujum benar. Di mana buka aman? Tahun ni mana buka benar. Hai. Apakah kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua apa bukan? Mudah aja kita lihat. Gak usah yang banyak. Pada ketika hari raya kita datang ke rumah orang tua, datang apa enggak? Datang. Kemudian setelah datang, kemudian kita salaman apa enggak? Salaman. Cium tangan apa enggak? Cium tangan. Yang disuruh adalah agama, tahu enggak? Barang siapa yang mencium kening kedua orang tuanya, itu akan menjadi penghalang daripada api neraka. Nyodipno kaum muda pernah dicium kening urang cina begah juga. Cina begah juga. Kau meninggal urung cika. Kan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin di antara kita belum sempat untuk mencium kening kedua orang tua kita, karena kita enggak tahu. Hai kali cium jaro kabere, boka benar penamsilannya. Nah urung hinan lero. Yang pertama kita cium tangan, ditanya sama orang siapa itu? Alah urung mine rumah ya. Yang kedua soyan, nyam mawa belah deh belang. Yang kelihatan so, nyan makhluk sama kok. Tiga-tiga orang kita cium tangan, apa bedanya? Orang tua kita dengan orang tua orang lain apa bedanya? Semua kita cium tangan. Yang membedakan adalah pada ketika kita mencium kening orang tua kita. Ada enggak bapak-bapak yang pernah mencium kening orang tuanya? Banyak yang ada mencium, ada yang enggak, ataupun enggak tahu sama sekali. Sang male dan ku dah cium aku. Ada enggak ibu-ibu mencium kening orang tuanya, Bu? Mandum naga tak kai ron, memang ahli surga ya, amin ya Allah. Pernah enggak mencium kening suami? Ini ya, untuk istri-istri ya yang sering marah-marahin suami. Nanti pada ketika pulang jangan lupa cium kening suami. Hai. Sahana pakat sagai gue ya. Ya hana pakat sagai. Kau pada cium kening suami hana pakat. Hana masalah. Pakat ada hana pakat dekat. Ate di kalan lianang min hana mau hai deng guhai. Borokam pakai uro malam ya. Pro bekam deng pakai. Kan cara orang dah cium keningnya. Nabut. Pada ketika kita mendapatkan ridha suami, maka seluruh dosa-dosa Allah gugurkan. Istri yang baik, ciri-ciri ahli surga adalah yang pada ketika meninggal mendapatkan ridha suami. Walaupun suaminya enggak sholat, walaupun lako hana sembahyangnya lakonya pintu surga kan. Hana pakat, kakak hana pakat beda berkali. Hana respon, limo nengku hana respon kurang. Walaupun enggak sholat, itu adalah surga suami. Ini saya bukan bela-bela suami, ya. Kira nengku karena lakto, kan. Tapi menjelaskan hukum. Nya nuraga ampi be kem atelo, pikir dia sekongkol tu. Kemudian untuk hari ini ada satu doa yang tertulis dalam kitab Jauhar Mauhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kelantani. Zikirnya adalah subhanallahi wa bihamdihi. Menyusun wakaf subhanallahi wa bihamdihi. Berapa kali kita baca? 300 kali. Bisa baca bisa?
subhanallahi berapa kali? 300. Subhanallahi wa bihamdihi. Kalau diwakaf subhanallahi wa bihamdihi dibaca 300 kali. Mulai dari subuh sampai nanti maghrib. Boleh, kapan aja silakan baca. Apa manfaatnya? Kemudian setelah kita baca, hadiahkan pahala. Untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk suami kita yang sudah meninggal. Untuk abang kita, untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Untuk seluruh orang Islam, muslimin wal muslimat. Apa balasan Allah? Balasan Allah adalah Allah akan mengirimkan 1000 cahaya lampu ke dalam kubur orang tua kita. Berarti bahagia orang tua kita hari ini. Kuburnya bercahaya, penuh dengan cahaya lampu. Kenapa? Karena ada anak yang mengirimkan doa. Subhanallahi. Sudah bisa? Coba itu yang drone yang tu. Sini baca subhanallah. Nah rencananya mana dia purno ya? Nah rencana baca. Mana dia purno ya? Habis bateri gom ya. Subhanallahi wa bihamdi. Berapa kali Bu? Ngorina mau ada pegahaba, ora agak paling nah halacan naga. Ke barina subhanallahi. Ya. Baca. Kemudian hadiahkan pahala untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk siapa? Untuk suami. Jangan lupa untuk suami. Hai, berinang bek tua kelako yang kamu meninggal, bek tua. Supaya suami tahu. Barakan kepikir tanya perumahan agat. Babah tajam. Kurangnya watai gaknya meninggal tak kirim rupai baru kedepu. Gaknya hana salah pilih zaman rupai. Kepikir hana agak, gak akar rupai perumahan. Gue baca subhanallah berapa kali Bu? 300. Nah rencana baca Bu? Pajan baca Bu? Pajan. Karena kalau sudah pulang, nyandengku kagabu ngelentong, katro jame, rumpo baca, so yang rumpo baca. Habis sholat duhur ya. Kalau ada sholat duha, habis sholat duha ya. Habis sholat duhur, subhanallah wa bihamdi, kirimkan untuk orang tua. Ditanya oleh para ulama. Kepada para ulama yang lain, bagaimana seandainya saya anak durhaka kepada orang tua, kemudian orang tua saya sudah meninggal, bagaimana cara meminta maaf? Kita kan durhaka sama orang tua. Orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita minta maaf? Ada 3 cara. Yang pertama, bertaubatlah kepada Allah. Jadilah anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul. Jadi anak yang saleh. Yang kedua, sambung tali silaturahmi. Yang namanya silaturahmi tetap dengan keluarga, bukan dengan tetangga silaturahmi ji. Ngan kakak, ngan adik, nah bengi herone. Nah hana pegahaba, ngan abang, nah. Nyan menyona hana pegahaba, orangnya payah pegahaba. Payah aja rumah. Payah apa saka-saka. Supaya ada kemaafan daripada orang tua. Yang ketiga, berdoalah kepada orang tua dan bersedekah. Yang benar kanan sedekah kan? Bersedekah niat pahala untuk orang tua. 3 macam. Yang pertama apa? Jadilah kamu anak yang saleh, bertobat kepada Allah. Yang kedua, sambung tali silaturahmi dengan keluarga, dengan paman, dengan bibi, dengan makcik, abua, pakwa. Jangan tidak saling mengunjungi, tidak berbicara. Kenapa? Marah, dendam. Itu enggak akan dapat kemaafan daripada orang tua. Yang ketiga adalah bersedekah, berdoa kepada orang tua. Karena anak yang tidak mendoakan orang tuanya minimal 5 kali 1 hari, maka tidak termasuk anak yang berbakti kepada orang tua dan akan disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah pegang masalah. Ada satu masalah lagi. Kalau kita ke kuburan, itu jangan dicabut rumputnya ya. Bak kuburan na puan. Na naling bak kuburan kan. Na nebut naling kan. Oh. Padahal naling dia tu kuburannya ni mutikir. Jio wak tahu dari Jakarta langgu. Dari Jakarta dia awak kusunuh dia abut naling urang ci ka cukup padahal.
Dari Jakarta tak pesan tiket kan? Khusus ya awak kena tak pergi kuburan Urangci. Padahal apa saja yang ada di atas kuburan orang tua kita mereka itu berzikir. Nah anak batai pergi berzikir. Nah nalung, nyok aglih nalung ya. Nah nak pergi nalung nyan bapak-bapak nak pergi nalung. Nak semprot habis mati bebina. Kepegah le lima metua tat kaya. Nalung berzikir bengih ke kelong ah. Nalung berzikir bengih dan aku. Tak apa nalung ah. Tak semprot nalung mati betul dia belum. Hai, apa saja yang ada di atas kuburan ya dipotong dibersihkan ya silakan. Tak sampai diracun. Jangan sampai ibut habis uku-uku. So tukang meratip ke mak katanya. So tukang meratip ke ayah katanya. So tukang meratip ke Urangci katanya. Makanya hukumnya haram mengambil pohon. Biasa bak pura bak tahun jarak bak lawah ha? Bak lawah di atas kuburan kau harum dah cok. Nah udah meninggal dah cok-cok kan nah. Takut apa bak jihu biraya bak lawah cok kau puam ya. Kemudian gelong bak kuburan mak dia kena mana nah. Hai bak son lah kaidin kan. Kalau lah kaidin bak anak pui tepu meriduk dari tepu je. Kecuali baru je nak cok. Kalian lah kaidin bak urang po. Siapa urang lang kubunya ni? Nyo ka aku cok bak lawah nyo aku koh mau baduk bak apa? Nah isut jut kacau you. Nyan koh you bak koh you. Nah mana kan? Nyan harum cok bak lawah di atas kuburan gap. Kecuali kana idin urang po. So yang po kan? Urang lang kubu. Tak cukup le on kan nak urang lang kubu ya. La kaidin ya. So yang jak la kaidin. Benar petugas la kaidin ya. Nah petugas la kaidin bak urang lang kubu ya. Nyan harum hukum ji. Beda pula dia tu kuburan Urangci dia. Nak minta babak lawah nyan babak pagi nyan. Dia la kai babak urang neba khusus. Nyo kan jak ju kuburan tah yang raya kan. Kau haju kemudian tanam maju. Itu hukumnya adalah haram dan dosa. Bukan. Yang kedua orang yang tidak melihat wajahku kata Nabi di surga. Tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah Nabi banyak sekali yang kita tinggalkan. Ini saya tanya, pada ketika cuci tangan, mau makan, cuci tangan kiri apa cuci tangan kanan? Kiri apa kanan? Kanan pastinya. Padahal dalam agama yang menjadi sunnah Nabi adalah cuci kiri dan kanan. Siapa yang cuci kiri dan kanan? Yang sunnah Nabi dua-dua, dua-dua. Barang siapa yang mencuci tangan dua-dua akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tak tahu ya? Mana ada buka bala dia. Kiri dan kanan. Sunat. Kemudian pada ketika mau makan cok sirah, cilet baju dah. Ya, sunat. Barang siapa yang mengambil garam kemudian mencicipi sedikit, maka akan dihilangkan 70 penyakit dan bala. Cuman gara-gara nasirah baju nengku. Kepegadah penyakit dan bala. Nak pernah nak baju nasirah? Biasanya yang gebuh punanya. Bak ulet alamnya bakso gebuh kan. Bakso gebuh dah. Bak nengku ibu masagai bak ulung berdoa. Dia fikir kamu otak yang sakit dah, yang sakit dah. Oh, ulung berdoa berarti ke balung berarti nyo sakit kan. Itu budaya yang diambil daripada syariat. Sunat di rumah, ambil garam, kemudian cilet babah, menghilangkan 70 penyakit dan 70 bala. Setelah makan 2 cuci tangan. 2. Setelah makan berapa cuci tangannya, Bu? 2 ya. Apa manfaatnya? Barang siapa yang mencuci tangannya 2 setelah makan, maka akan terang mata. Terang mata. Yang bak pegang ikut sunnah Nabi. Buka ke? Pakai baju. Pakai baju ada enggak yang pakai sebelah kanan? Sunnah Nabi ada enggak? Saya enggak usah cerita tahajud lah. Tahajud memang hayi tak eronian. Nyo baca Quran yang ke hayi sudah cerita sudah selesai itu. Besar pahala baca Qurannya di kabere ya. Solat duha, solat tahajud itu dah tahu. Yang sunnah pakai sebelah kanan, buka sebelah kiri ada enggak? Ada enggak? Pakai sebelah kanan, buka sebelah kiri ada enggak, Bu? Lero wasuk lekut tu imam siro yang langsung oleh kecoban. Sunnah Nabi kiban awak pedang sunnah Nabi kan.
Pakai selop, pakai sebelah kanan, buka sebelah kiri. Ada apa enggak? Nya karu huru ini orang sanganya nya handa patih ju sang kahaya handa patih le ya nago. Pakai sebelah kanan, buka sebelah kiri, dapat pahala. Ada enggak? Kabere. Yang terakhir sunnah Nabi. Pada ketika hari ini yang jadi sunnah Nabi adalah bersalaman laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada enggak? Perempuan sama laki-laki ada enggak bersalaman? Hukumnya itu adalah haram ya. Ini siapa yang duluan salaman? Laki-laki apa yang perempuan? Apa ibu-ibu yang kerja kena enggak salam ron? Pudron aja ke deh ya. Soyan. Hai. Ada enggak? Jangan engkau kotori hari yang fitrah ini dengan dosamu. Hari ini syaitan menjerit. Kenapa? Karena kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada enggak budaya untuk bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Ada enggak budayanya? Ada enggak budayanya? Urinong, nana salam, ironi ada perempuan ragamnya, nana salam. Nah, nyoh kau payah taten aja utang nyoh. Orang agam nana salam, ada perempuan urinong. Nana punya dosa. Kan nedepu mana? Kadang-kadang nedepu pura-pura anda no. Tahu enggak dosa bersalaman laki-laki dan perempuan? Tahu enggak dosa? Tahu enggak dosa bersalaman laki-laki tanpa mahram? Kita bukan mahram. Dengan ipar, kita kan punya istri. Adik istri itu kan saudara ipar kita, bukan mahram. Nana salam mironengan. Nah, nana jo jaro. Nah, unana nampuna dosa. Ibu, mulai hari ini ya. Ibu nampaknya hanya muka aja seram-seram juga. Ai, jangan seram kali lah bu. Nyo ada pegah betul kak. Begini kita yo kajukup ada pegah bayo. Gak boleh hai bu. Gak boleh bersalaman ya. Gak boleh bersalaman dengan laki-laki mulai hari ini. Mulai hari ini gak boleh bersalaman laki-laki dan perempuan di mana saja. Bukan hanya di masjid, sampai ke rumah. Ya bu, mau bu? Ibu? Oh, kayang toh ibunya, ada relate toh ibunya pi. Kasama mandum kamu muka kamu keroo mandum. Hai, gak boleh, gak boleh. Anjir hai. Nyo ragam, bele na salam orinang bu. Nanti ngomen. Uragam bele na salam yo. Kepah orinang ro ni oi tan salam. Menyo hana ta salam hana mangat. Kanya alasan kan? Yang kana salam 4 mangatnya. 4 mesti begah sigo. Yang kana salam 4 mangat mesti begah sigo. Yang baik lagi nyala. Gak ada. Hukum syariah tetap. Mulai hari ini tidak boleh salam-salaman. Laki-laki dan perempuan di mana? Jangan anggap sepele. Dosa kecil dianggap sepele, jadi dosa besar. Jangan main-main. Kita udah puasa 30 hari, sholat tarawih 20 malam. Masa anu korbankan ya salam ngurino ngerone? Oh, kahawatan kibanjaran, cok lapin, cok kepiah, salam kepiah. Ibu, kalau enggak tahan, jilbab naron bu. Dengan jilbab bah. Dengan jilbab bah. Dengan jilbab itu. Nyo kahawatan bah. Beda lampau tu fikir je salam. Menyo kahawatan. Berarti ni salam ngadron. Oh, berarti kena kahawatan. Enggak boleh salam-salaman ya. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini tidak lagi budaya untuk salam-salaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau bukan kita hari ini yang menghentikan, siapa lagi? Oh, biarkan generasi yang akan datang. Anak kita melihat kita hari ini. Nanti pada ketika dia besar dan dewasa, dia mengatakan, mak jangan pernah kau ke salam dengan pulang. Mak hana pernah ke pegah balong. Berarti dosanya itu mengalir kepada orang tuanya sampai hari ini. Jadi untuk memutuskan rantai dosa, maka hari ini kita tidak akan melakukannya lagi. Hai, nama berat lihat ada yang berat kan? Tidak salaman dengan perempuan ada berat enggak kira-kira? Berat nah, perkara nah. Kakelah kepada pegawai kakek perkara nah. Kemudian yang terakhir,
Tadi resikonya enggak melihat wajah Nabi ya. Yang terakhir, orang yang tidak melihat wajah Nabi adalah malam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang tidak berselawat kepada aku pada ketika namaku disebutkan di sisinya. Jadi setiap kita dengar Muhammad, walaupun tanpa dikomando, walaupun orang-orang yang khatib ataupun siapa saja enggak ada mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kita langsung sallallahu alaihi wasallam ke doh. Jadi akan menan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ramai-ramai. Muhammad hana sallallahu, hana ramai-ramai. Benar nah? Ini tidak lagi. Kita sudah punya kesadaran diri kita sendiri. Setiap disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada harapan lain bagi kita untuk masuk surga melainkan dengan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ada saudara kita yang bersalah, tetangga kita, maka mari kita maafkan. Kalau kita tidak mau maafkan saudara kita, maka kita seperti Firaun dan iblis. Lebih berat ngetanyo yang hantim pemaah. Urusan hana bayi utang tidak bikin dia. Yang pun maah aja le. Utang tapi hana pemaah apa? Ni pegah benar hana masalahnya. Berjajilah masalahnya. Jawab mama hai hana bayi utang. Orang lain pemaah ke pajan pemaah orang. Jadi utang itu masalah. Yang maah dosa apa? Dosa mengupah. Hai lagi maah kadang tu ya. Maaf. Hari ini kita saling memaafkan. Jadi insyaallah terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau sudah terlanjur panjang. Tidak sesuai dengan janji benar 20 minit. Angkah nak tahu jom jak ke doa minit dia kadang ngelai ada. Ana dong jejak aja ke doa. Tak kemak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.